Kalau saya mungkin begini aja, jadi bahwa 167 ataupun pemalsuan dan seterusnya menurut saya sangat jauh. Ada unsur 167-nya sangat jauh. Bagaimana mungkin klien kami disangkakan memasuki pengaruh orang lain, sementara HGB 2253 Wisma Mas itu baru terbit April 2006. Ibu Lilin yang satu bidang itu 97 loh dari pemilik asalnya, dan runtut tuh sampai dengan sekarang ada. Kebayang nggak 97 sampai 2006? Yang satu lagi ada yang 1805 adalah dari Pak Udinka 2001. Dan kemudian Pak Udinka dari pemilik asalnya itu tahun 97-98 juga. Runtut riwayat tanahnya di kelurahan tercatat. kemudian Memalsukan data akta jual beli, yang membuat kan bukan orang per orang. Mas Badi kalau beli tanah, Mas Badi bikin surat sendiri. Nah kan, datang ke kelurahan, kalau memang tanah saya begitu ke pejabat pembuatnya kan. Nah jadi seperti tadi disampaikan Pak Sutara, saya kira ya ini luar biasa lah. Tapi kan bahasa polisi ketika menolak itu kan pelayan, jadi semua juga harus dilayanin. Cuma memang tadi yang dalam posisi kita selaku pelapor sangat disayangkan. Jadi kita melihat, menurut kita ini kacamata kita, bahwa ada pihak-pihak yang sepatutnya diminta keterangan dalam laporan perkara itu belum diminta keterangannya. Contoh, jadi perolehan PT ACP itu kan berasal dari lelang. Menurut kita seyogianya tim likuidasi yang memberikan kuasa jual kepada swasta PT Balalang Star itu mesti dipanggil dong, diundang. Pelakunya berapa, kemudian duitnya kemana, kan begitu. Karena posisi tim likuidasi kan sudah habis juga masa tugasnya sesuai dengan ketentuan RPS. Jadi yang gitu-gitu mestinya ini belum diklarifikasi di situ. Kemudian juga SP2HP yang terakhir mau saya lihat, nama Rojan tertulis 2 kali. Kemudian ada 2 lagi yang terundang seperti notaris dan camat Limo, itu tidak dicantumkan di dalam SP2HP yang terakhir itu. Nah, padahal SP2HP yang terakhir itu menyebutkan tindak lanjut selanjutnya adalah gelar. Artinya semua udah closing, nggak perlu manggil orang lain, begitu kan. Nah, itu ya sebetulnya mau komunikasikan. Kita punya hak juga untuk menanyakan itu kan. Apalagi sebetulnya musuh paling berat kuasa hukum adalah klien. Nah, tapi sementara kelihatannya terakhir ini relatif sulit untuk komunikasi dengan penyidik. Kira-kira begitu lah kondisinya. Berbicara lokasi di RT 6 RW 2 itu nggak bisa lepas bahwa ini tanah yang terkena pembangunan jalan tol. Bahkan sekarang sudah di penghujung lah ini. Hanya kurang 200 meter lagi nih Bang, yang belum terkerjakan lah kan begitu. 200 meter lagi dikerjakan nyambung dengan tol Serpong Cinere. Nah, artinya sebegitu pentingnya katanya ini proyek strategis nasional, tapi sangat disayangkan penanganan di bawahnya memberi kesempatan kepada pihak lain memeras ini masyarakat. karena itu seharusnya penyidik baik di unit 5 yang menangani laporan dari klien kita maupun di unit 1 yang menangani laporan dari pihak PT ACP dalam melakukan penyelidikan ini mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, di mana di dalam salah satu ketentuannya diatur tentang pembatasan dan atau bahkan larangan untuk mengalihkan hak atas tanah yang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, sebagaimana antara lain diatur di dalam pasal 4 ayat 3 Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 yang menyatakan bahwa apabila tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, maka bagi pihak yang menginginkan tanah tersebut haruslah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari wali kota, bupati dan atau gubernur sesuai dengan kewenangannya, yang kemudian diperketat di dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 yang menyatakan bahwa terhadap bidang tanah yang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, maka hak kepemilikannya tidak boleh lagi dialihkan kepada pihak lain kecuali kepada instansi yang telah ditunjuk
sebagai pengguna tanah tersebut dan peralihannya dilakukan di hadapan lembaga pertanahan, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok. Dan faktanya bahwa PT Arta Cahaya Persada memperoleh HGB nomor 2253 pada tanggal 12 Maret 2014 adalah pada saat fisik tanah SHGB 2253 tersebut telah ditetapkan terkena tol Cijago Seksi 3, bahkan luas yang terkena juga telah ditetapkan di dalam peta bidang nomor 1667 garing 2008 tanggal 21 Mei 2008, yakni seluas 12.840 meter, sehingga kepemilikan PT Arta Cahaya Persada atas SHGB nomor 2253 tersebut ditolak oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Depok sebagaimana dinyatakan dalam pemberian rekapitulasi ganti kerugian untuk HGB tersebut pada tanggal 26 Desember 2014, di mana diterbitkan tetap berdasarkan peta bidang 1667 garing 2008 dan tetap atas nama PT Wisma Mas Citra Raya karena peralihannya merupakan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan fakta tersebut, saya berpendapat bahwa PT Arta Cahaya Persada bukan saja mengada-ada di dalam laporan ini dan atau dipertanyakan logika hukumnya, bahkan menurut saya tidak mempunyai legal standing untuk melakukan laporan polisi dan atau perbuatan hukum apapun atas HGB 2253 tersebut. Jadi sekali lagi ini hal yang menurut saya lagi coba ya mempertontonkanlah kekuasaan dan kehebatannya dari pihak ACP atau pihak pelapor dalam hal ini. Nggak apa-apa juga lah, nggak apa-apa juga, silakanlah kemudian tuh. Yang kita mohon terutama dari dulu juga kalau Mas Fadli dengar selalu kita minta adalah para penegak hukum dan para pejabat negaranya. Ya kalau yang swasta selagi dikasih angin apapun siap mau lakukan begitu. Kita lihat perkembangan selanjutnya seperti apa. Ini nanti selanjutnya klarifikasi. Diskusikan hari Rabu. Udah 6 pertama kita datang dengan seluruh membawa bukti dengan daftar buktinya yang terlampir semuanya. Kita buktikanlah sebagai warga negara yang baik yang patuh hukum. Ya, terima kasih.